الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الذاكرين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada halaman 33 tentang ma'ani doa istiftah, makna-makna di balik doa iftitah ya, atau doa istiftah ya, doa pembuka salat. Qala rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Thumma yuhaqqiqu bilisanihi ma biqalbihi biqawlihi wajjahtu wajhi ay a'ni wajha qalbi wa kulla hammi bidzillati lahu ta'ala. Summa, setelah ia membaca takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ya, kemudian summa yuhaqqiq, hendaklah ia yuthbit, menetapkan, membuktikan, membenarkan dengan lisannya apa yang ada di dalam hatinya ya, di dalam hatinya, yaitu apa? Bahwa ya, tiada yang besar di dalam hatinya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan itu dibuktikan, harus ia tegaskan dengan lisannya dengan mengatakan apa? Wajjahtu wajhi ya, wajjahtu wajhi ini sampai akhirnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Kita langsung ke syarahnya saja ya. Ai doa al-istiftah al-masyhur al-masnun, yaitu doa istiftah, doa iftitah yang masyhur, yang disunnahkan ya, wa huwa qauluhu wajjahtu wajhi sampai akhir doa ya. Kemudian wa hunaka du'aun akhar yuqra'u qabla hadha du'a, ada doa lain yang di dalam mazhab kita itu yang selalu kita baca sebelum doa ini ya, kama jaa fi sahih muslimin an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Umar mengatakan ketika kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaumi, ya, setelah Rasulullah takbir Allahu Akbar, nah, kemudian ada seorang makmum ya, ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, tergerak ya hatinya untuk mengatakan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah. Lalu setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah salat bertanya, manil qailu kalimata kadza wa kadza. Tadi siapa yang di dalam salat membaca ya kadza wa kadza, yaitu apa? Subhanallah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira ya. Siapa yang membaca Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsira ya. Faqala rajulun, kemudian seseorang dari makmum sahabat mengatakan ana ya Rasulullah, tadi saya yang membaca ya Rasulullah.
Jadi doa ini bukan diajarkan oleh Rasulullah, ya, tetapi sahabat itu sendiri yang terinspirasi, terilhamkan untuk mengucapkan doa tersebut. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu laha." Saya heran katanya. Saya takjub kenapa? Ya. Futihat, yakni saya takjub dengan kalimat-kalimat tadi. Kenapa? Futihat laha abwabus sama. Ya. Kalimat-kalimat tadi, doa tadi terbuka baginya pintu langit. Ya, pintu-pintu langit. Ya, karena kebesaran makna yang dikandung oleh doa tersebut. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna." Sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan bahwa doa tersebut, ya, terbuka pintu-pintu langit untuknya, maka saya tidak pernah meninggalkan doa tersebut di dalam salat. Dan itulah yang selalu kita baca di dalam salat. Allahu akbar, takbir, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, maka ini adalah doa yang sangat istimewa, ya. Sangat istimewa yang dimana pintu-pintu langit itu terbuka untuk menerima doa tersebut. Taib, itu doa di antara doa iftitah. Taib. Wa du'a ats-tsani, kemudian doa yang kedua, wa huwa kama jaa fi riwayat Muslimin aidan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu idza qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama ila shalat. Sayyidina Ali mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, ya, kemudian takbir, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana Rasulullah membaca wa ana awwalul muslimin, tetapi kita membaca apa? Wa ana minal muslimin. Wa huwa ad-du'a alladhi baina aydina. Jadi doa yang kita baca itu adalah, ya, perpaduan dari gabungan dari dua riwayat. Riwayat yang pertama dari riwayat siapa tadi? Abdullah bin Umar, kemudian riwayat yang kedua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kedua-duanya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Dan banyak lagi doa-doa iftitah, ya, doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian sekarang kita ingin memahami, ya, doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Baik. Qala al-musannif thumma yuhaqqiqu bilisanihi ma biqalbihi biqawlihi wajjahtu wajhi. Wajjahtu wajhi artinya apa? Saya menghadapkan wajah saya, ya, wajjahtu wajhi. Baik. A'ni wajha qalbi. Nah, yang saya maksud dengan wajah di sini adalah wajah hati, ya. Artinya apa? Saya menghadapkan wajah hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna wajhi adh-dhahira mutawajjihun ilal qiblah. Kenapa? Karena wajah zahir kita ini menghadap kemana? Wajah kita menghadap kemana? Ya, wajah kita menghadap kepada kiblat. Walakin wajha qalbi mutawajjihun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Tetapi wajah hati saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duna ma siwahu, ya, dan tidak menghadap kepada selainnya, ya. Baik. Nah, berarti di sini wajjahtu wajhi, ya, beliau mengatakan a'ni wajha qalbi, yaitu saya menghadapkan wajah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada selainnya. Baik. A'ni wajha qalbi wa kulla hammi. Dan semua hamku,
yakni ay wajjahtu aidan, dan saya juga menghadapkan semua ham saya kepadanya. Apa itu ham? Yakni qasdi wa iradati wa azmi wa fikri wa aqli, yaitu apa? Saya juga menghadapkan kepadanya tujuanku, kehendakku, tekadku, pikiranku, akalku, semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bahkan khayalku, semuanya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Fakama annahu la yahsulu at-tawajjuh ila al-baiti aw al-qiblati illa bil-insirafi an ghayriha min al-jihat, kadzalika al-qalbu la yahsulu lahu at-tawajjuh ila Allah ta'ala illa bil-insirafi an kulli ma siwahu. Baik. Maka sebagaimana wajah kita ini tidak dapat menghadap kepada Ka'bah, kepada kiblat atau kepada al-bait, yaitu al-baitul haram, illa bilinsirab, kecuali jika wajah ini tidak berpaling kepada arah lain. Ya. Jadi wajah kita, ya, badan kita tidak dapat dikatakan menghadap kiblat kecuali jika tidak menghadap ke kiri atau ke kanan. Ya enggak? Kalau menghadap ke kanan bisa dikatakan menghadap kiblat enggak? Enggak. Nah, maka wajah ini tidak akan dapat dikatakan menghadap kiblat kecuali jika ia tidak berpaling kepada arah selain arah kiblat. Kadzalikal qalbu, maka demikian juga hati, ya, tidak mungkin dikatakan menghadap kepada Allah kecuali ia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagaimana wajah kita ini tidak dapat menghadap kecuali satu arah, maka hati kita juga tidak bisa menghadap kepada dua arah. Kalau dia berpaling kepada dunia, maka tidak terlihat Allah. Ya. Apabila dia fokus kepada Allah, maka dunia akan terlupakan. Ya, artinya tidak akan disibukkan oleh urusan dunia dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, maka fa idza qala dzalika falyahdhar min an yaltafita fi salatihi biwajhihi aw biqalbihi bi an yastarsila fi awdiyatil ghaflati wal wasawis. Nah, maka apabila ia telah mengatakan wajhtu wajhi, ya, apabila ia telah mengatakan sesungguhnya aku, atau inni wajjahtu wajhi, atau wajjahtu wajhi, saya menghadapkan wajahku atau wajah hatiku kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berhati-hati. Jangan sampai ia berpaling di dalam solatnya dengan wajahnya atau dengan hatinya. Ya, berpaling dengan wajah, yaitu seperti apa? Ya, menengok ke kanan atau menengok ke kiri atau ke atas. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk menghadap ke kiblat. Ya, dan pandangan menghadap ke tempat sujud. Ya, baik. Au biqalbihi, atau jangan juga ia berpaling dengan hatinya. Nah, seperti apa berpaling dengan hati di dalam salat? yakni yastarsila fi audiyatil ghablah, yakni terbawa di dalam ya lembah-lembah. Baik. Ya, mudah-mudahan hatinya nggak terputus juga. Ya. Baik. Nah, jadi berpaling dengan hati artinya sibuk dengan pikiran-pikiran, dengan lintasan-lintasan, dengan apa? Kesibukan-kesibukan duniawiyah dan lain sebagainya. Ya. Fayastawjibul maqta minallahi fayastawjibal maqta minallahi ta'ala wa tarda an babillahi ta'ala. Kenapa? Kalau ia berpaling dengan wajahnya, ya, wajah zahirnya,
atau dengan wajah hatinya, dengan hatinya, maka ia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin akan diusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Nah, limat tasafa bisu'il adab. Kenapa? Karena ia bersifat tidak beradab. Di mana? Fi hadratihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan. Ya. Bisa kita bayangkan. Ya, contoh, kita punya perusahaan. Kemudian kita ingin menerima karyawan. Sebelum menerima karyawan, apa yang akan kita lakukan? Interview. Ya nggak? Kita akan interview untuk mengetahui mana yang akan kita terima atau mana yang akan kita tolak. Bayangkan kita duduk, kemudian orang yang kita interview masuk. Begitu ia buka pintu, bukan menghadap langsung kepada kita, tetapi lihat semua apa yang ada di ruangan itu, dia lihat, subhanallah bagus sekali dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, Kira-kira langsung diterima jadi karyawan atau langsung ditendang keluar? Nah, kenapa? Karena ia sudah ditunggu untuk diajak berbicara, untuk diinterview, malah sibuk dengan urusan lain, ya, bahkan dengan hal-hal yang tidak penting, ya. Atau bayangkan ketika ia sudah berada di hadapan, sedang diinterview, tiba-tiba datang telepon, langsung terima telepon. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang yang interview? Ya Allah. Itu beradab atau enggak beradab? Itu qalilul adab. Ya. Nah, maka kalau kita saja menganggap itu tidak beradab, berpaling di saat kita diajak ngobrol, ya, kita ingin ngobrol dengan orang yang sudah kita rindukan, kita undang datang, setelah kita berada di hadapannya, ternyata dia sibuk main HP, sibuk ini, ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, sementara kita yang ada di hadapannya bengong saja melihatnya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tersinggung nggak? Marah nggak? Pasti. Kita akan katakan itu sebagai tindakan yang tidak beradab. Nah, jika kita sebagai manusia menganggap berpaling itu adalah sesuatu yang tidak beradab, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, maka ketika kita mengatakan wajjahtu wajhi, artinya kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah berhadapan menghadap kita, kita justru berpaling ke kiri ke kanan dengan urusan kita sibuk dan lain sebagainya, ya. Karena itu akan dianggap su'ul adab. Ya. Apalagi orang berpaling dengan hatinya, ya enggak? Ya. Baik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, idza qama al-'abdu ila as-salati aqbala Allahu alaihi biwajhihi. Apabila seseorang berdiri untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala menghadap, memandang kepadanya dengan wajahnya. Fa idzal tafata, tetapi apabila hamba yang sedang berdiri dalam solat itu menoleh, ya, ke kanan ke kiri, maka Allah akan mengatakan apa? Ila man taltafit, wahai hambaku, kamu berpaling kepada siapa? Kamu berpaling kepada siapa? Ila man huwa khairul laka minni, apakah kamu berpaling kepada orang yang lebih baik dari aku? Apakah engkau berpaling kepada yang lebih baik untuk kamu dariku? Coba, siapa yang lebih baik dari Allah? Siapa yang lebih pengasih kepada kita daripada Allah? Siapa yang lebih mencintai kita daripada Allah? Siapa yang lebih setia kepada kita daripada Allah? Lalu kenapa berpaling kepada selain Allah? Itu kata Allah, ya. Aqbil alayya, menghadaplah kepadaku. Fa idzal tafata tsaniyah, apabila kedua kali ia menoleh lagi, berpaling lagi, qala mithla dzalika. Allah masih mengatakan, ila man taltafitu ila man huwa khairun laka minni aqbil alayya. Fa idzal tafata tsalitsa, tetapi apabila ketiga kali dia masih saja berpaling,
maka sarafallahu wajhahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya dan tidak ingin lagi menatap orang tersebut. Subhanallah. Ya. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar seperti yang dari Sidna Jabir radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muttaqil Hindi fi Kanzil Ummal. Baik. Baik. Sekarang kita ingin melihat ya, di dalam hadis tersebut orang berpaling di dalam solatnya dengan wajahnya, dengan jasadnya, itu Allah sudah berpaling darinya ya. Padahal Allah yang diinginkan dari kita itu adalah apa? Hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah inginkan hati kita. Sama juga kita ketika mencintai seseorang, yang kita inginkan itu apanya? Jasadnya saja. Apa arti jasadnya berada di hadapan kita tapi hatinya bersama orang lain? Ya kan? Tetapi terkadang kekasih kita ada di jauh, no problem selama hatinya tidak menjauh. Ya enggak? Ya enggak? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala karena sangat mencintai kita, maka Allah inginkan hati kita itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini silahkan sibuk dengan urusan dunia, karena memang jasad ini diciptakan untuk sibuk. Tetapi jangan sampai hati disibukkan oleh apa yang menyibukkan jasad ini. Ya. Nah, fa idza kana al-multafitu biwajhihi adh-dhahir yu'ridullahu anhu, apabila orang yang tadi berpaling dengan wajah zahirnya ini, dengan wajah kepalanya ini, berpaling di dalam solatnya itu Allah sudah berpaling darinya, fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi. Lalu bagaimana dengan orang yang berpaling dengan hatinya di dalam solat? Ya. Kepada apa? Ila hudzudzid dunya wa zakharifiha. Berpalingnya bukan kepada hal-hal yang penting, berpalingnya kepada apa? Sesuatu yang rendah. Yaitu apa? Hudzudzud dunia, ya, perbendaharaan dunia dan perhiasan dunia dan lain sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsami wal zahir. Padahal Allah tidak melihat kepada zahir kita ini. Ya, Allah akan melihat kepada zahir kita setelah melihat bahwa hati kita itu seiring dengan zahir. Ya, tetapi kalau zahir kita indah tapi hati busuk, apa artinya? Coba, saya mau bertanya. Ya, ini kita perlu kepada renungan-renungan dan contoh-contoh yang dapat kita lihat di dalam dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saya mau berikan hadiah. Ya. Saya bungkus dengan sangat indah sekali. Menarik. Kemudian saya berikan. Terima nggak? Hah? Tetapi setelah saya buka, ternyata isinya apa? Isinya bangkai. Terima nggak? Itu hadiah apa penghinaan? Apa arti kita menghiasi zahir kita, tetapi hati kita membusuk? Sama seperti kita menghadiahkan, mempersembahkan kepada sahabat kita atau persembahkan kepada raja, bungkusnya subhanallah menarik sekali, tetapi di dalamnya bangkai. Maka apa yang akan dilakukan kepada kita? Nggak bisa kita bayangkan. Nah, ini kita mengukur kalau manusia saja itu menganggap hal tersebut itu sangat tidak layak di dalam muamalah bainal khalq, fa kaifa bil muamalah ma'al khaliq. Bagaimana bermuamalah dengan al khaliq subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka perbaikilah zahir. Kalau zahir ini sudah baik, pasti jasad ini akan baik. Kenapa? Karena tangan ini nggak akan bergerak kecuali atas perintah hati, ya nggak? Nggak mungkin dia berbuat kebaikan, keburukan kecuali atas perintah hati. Mata ini nggak mungkin melihat, memandang dan lain sebagainya kecuali atas perintah hati. Mulut ini nggak mungkin berucap kecuali atas perintah hati. Maka kalau hati bersih, maka perbuatan pun akan bersih. Kalau hati kotor, perbuatan pun kotor. Kalau hati bersih, mulut pun bersih.
Yang keluar adalah kata-kata hikmah, mahabbah. Tetapi kalau hati kotor, yang keluar juga kotoran-kotoran. Kalau hati kotor, mata pun yang dipandang adalah hal-hal yang kotor, yang haram dan lain sebagainya. Nah, maka Allah akan memandang kepada zahir kita apabila batin ini sudah baik. Ya, hati ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini silahkan sibuk dengan berbagai macam aktivitas dunia. Tetapi jangan sampai sekali lagi hati ini disibukkan oleh apa yang menyibukkan jasad. Kama qala al-Imam Al-Haddad. Itu disebutkan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Ya, atau Adab Sulukil Muridin, adab-adab di dalam adab-adab murid, ya, di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, bisa difahami arti wajah tu wajhi. Artinya kita perlu kepada renungan-renungan supaya kita bisa merasakan maknanya. Ya, supaya kita tidak asal ucap saja atau asal bunyi saja, asbun, ya. Jadi harus terlebih dahulu kita memahami maknanya, kemudian kita rasakan makna tersebut sehingga terucap ucapan yang tulus. Karena ucapan yang tulus itu tidak mungkin keluar dari hati yang hampa. Ya. Ucapan yang tulus itu hanya keluar dari hati yang benar-benar, ya, benar-benar tulus juga, benar-benar merasakan tentang apa yang ia ucapkan itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan apa? Wajjahtu wajhi a'ni wajha qalbi wa kulla hammi bidzillati lahu ta'ala. Bidzillah, dengan penuh kerendahan. Baik. Wa yakunu tawjihu qalbi. Kemudian beliau menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan menghadapkan hati kepada Allah, menghadapkan wajah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu tawjihu qalbi wa kullu hammi wa kulli hammi ilaihi subhanahu bi arba'ati umur. Nah, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 4 perkara. Pertama, atau dengan 4 sifat. Pertama, bidzillati wal inkisari wal khudu'i lahu ta'ala. Pertama, menghadapkan hati kepada Allah dengan sifat kerendahan. Merendah. Karena merendah itu adalah pintu untuk diterima. Ya enggak? Kita kalau ada orang yang rendah hati dan lain sebagainya, kita welcome, ya enggak? Tapi kalau orang songong dan lain sebagainya, kita terima enggak? Orang mau bertamu tetapi dia songong, buru-buru mau buka pintu. Bahkan ketuk pintu akan utus anak bilang, ayah nggak ada dalam rumah. Ya enggak? Kenapa? Karena tidak ada adab. Ya, tidak merendah diri. Nah, maka demikian juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah menjadikan kita sebagai hamba. Dan hamba itu kesempurnaannya adalah ia merendah. Ya enggak? Hamba itu dia kesempurnaannya itu harus merendah. Nah, kekurangannya adalah ketika ia mengangkat diri, ya. Dan ketinggian seorang hamba itu adalah pada ketika ia merendah. Ya. Oleh sebab itu apabila kita ingin tinggi di sisi Allah, ya merendahlah. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah untuk Allah, maka Allah akan mengangkat. Tetapi man ta'azama, ya, barang siapa yang membesarkan dirinya, mengangkat dirinya, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Ya. Baik. Nah, maka yang pertama, tawjihul qalb itu dengan sifat merendah, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita merendah diri di hadapan Allah? Idh huwal kabir, karena Dia yang maha besar. Coba bayangkan, ada orang kuat.
Ketika di hadapannya ada orang yang lebih lemah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia akan mungkin pamer otot dan lain sebagainya. Iya enggak? Tapi coba bayangkan ada datang orang lebih besar, lebih berotot, lebih kuat, kira-kira apa yang akan dilakukan? Langsung menciut. Kenapa? Karena ia melihat kebesaran orang tersebut. Nah, kalau manusia saya lebih besar di hadapan kita sudah langsung kayak apa? Ya, kayak burung kedinginan. Bagaimana apabila orang melihat kebesaran Allah Subhanahu, merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah di dalam hatinya, maka ia pasti akan merendah. Ya, idhuwal kabir, aidzul kibriya, dialah yang memiliki kebesaran, yang memiliki keangkuhan, yang memiliki keagungan. Nah, al-kibriya ini adalah ibaratun an kamalidz dzat, dialah yang memiliki kesempurnaan zat. Ya, al-azim, idhuwal kabirul azim. Ya, al-azim yang maha agung, karena ialah yang memiliki keagungan. Nah, kita bertemu dengan orang yang agung, maka pasti kita akan menunduk, ya enggak? Pasti kita akan merendah. Ya, bertemu dengan seorang yang alim, apa yang akan kita lakukan? Mau angkat diri? Enggak mungkin, pasti kita akan merendah apabila kita tahu bahwa yang di hadapan kita ini adalah orang yang agung. Ya. Demikian juga apabila hati menyaksikan keagungan Allah, maka ia akan merendah. Al-azimul mutlaq, dan keagungannya Allah itu mutlak, tidak terbatas. Alladzi jawaza jami'a hududil uqul. Ya, bahkan akal pun tidak akan dapat menjangkau. Ya, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la tatasawwaru al-ihatatu bikunhihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan akal itu tidak mungkin menjangkau, tidak mungkin membayangkan, meliputi ya hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, itu yang pertama, yaitu apa? Datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri. Maka pintu adab itu adalah merendah. Ya, karena merendah itu adalah pintu untuk diterima. Ya, tapi kalau dari awal sudah tidak beradab, tidak merendah, songong, takabur dan lain sebagainya, oh no way, mustahil akan diterima. Taib. Kemudian yang kedua, waliftiqar wabiliftiqari ilaihi, dan juga kita harus merasa perlu, berhajat, ya, kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idhuwal ghaniyyu. Kenapa? Karena Allah lah yang maha. Nah, di sini ghani ini bukan hanya kaya dengan kekuasaan, tetapi ghani di sini artinya ia tidak perlu kepada, tidak ada ketergantungan kepada selainnya. Baik itu di dalam zat ataupun di dalam sifat. Ya. Al-ghaniyul mutlaq, yang betul-betul secara mutlak tidak bergantung kepada selainnya. La ta'alluqa lahu bi ghairihi, tidak bergantung kepada selainnya. La fi dzatihi, tidak bergantung di dalam zatnya, ya, atau juga di dalam sifatnya, sifat zatnya. Kalau kita di dalam wujud kita bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam sifat kita juga bergantung kepada selain kita. Sifat itu seperti apa? Seperti ilmu. Bisa nggak kita tiba-tiba lahir langsung punya ilmu? Pasti kita perlu kepada guru yang mengajarkan kita, ya nggak? Kita perlu kepada orang lain yang mengajarkan kita ilmu. Artinya apa? Kita tidak bisa terlepas dari ketergantungan kepada Allah atau kepada sesama. Sementara Allah tidak perlu kepada selainnya. Ya. Nah, maka karena Allah tidak perlu kepada kita, tetapi kitalah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bergantung kepada makhluk, tetapi makhluklah yang bergantung kepada Allah. Ya. Bal yakunu munazzahan 'anil alaqati ma'al aghyar. Bahkan Allah Maha suci dari ketergantungan kepada al-aghyar, kepada selainnya. Wa kullu syai'in muta'alliqun bihi 'ala wajhil ihtiyaj. Ya, dan segala sesuatu itu bergantung kepadanya
di dalam ya ihtiyaj, di dalam segala keperluannya, wal iftiqar dan lain sebagainya. Bahkan kita di dalam nafas kita pun tidak terlepas dari rahmat Allah. Ya, karena kita bernapas dengan kehendak kita atau dengan kehendak Allah. Kita yang tarik napas, keluarkan napas, tidak. Buktinya kalau kita tidur tanpa sadar, kita napas tetap keluar, tetap masuk, ya enggak? Siapa yang menggerakkan semuanya itu? Maka kita tidak terlepas ya di dalam ketergantungan kita kepadanya. Ya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian al-fuqara, ya, yang fakir, yang perlu, yang berhajat, yang bergantung kepada Allah. Wallahu huwal ghani, dan Allah tidak bergantung, tidak maha kaya, ya, maha tidak bergantung kepada selainnya, al-hamid, dan maha terpuji. Wa qala wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kalau kita tahu diri kita fakir, tidak memiliki apa-apa, maka kita akan bergantung kepada yang memiliki apa-apa. Ya, kalau kita tidak memiliki sesuatu pun, maka kita akan bergantung kepada yang memiliki sesuatu. Ya, dan di alam semesta ini tidak ada yang memiliki sesuatu kecuali Allah, karena apa yang kita miliki bukan milik kita. Bahkan badan kita bukan milik kita, jasad kita bukan milik kita, roh kita bukan milik kita, ya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka apabila kita merasa bahwa kita berhajat, bergantung, ya, maka kita di sana akan bergantung kepada tentu yang tidak bergantung kepada selainnya. Ya. Suatu contoh, kalau saya ingin meminta uang, saya akan minta uang kepada siapa? Kepada orang yang nggak punya uang atau kepada orang yang punya uang? Pasti kepada yang punya uang. Ya nggak mungkin saya, misalnya saya tahu yang punya uang misalnya Ustadz Haris, yang nggak punya uang adalah Ustadz Sabta. Nggak mungkin saya minta kepada yang nggak punya dan meninggalkan yang punya. Ya, demikian juga ya, kita tahu bahwa makhluk itu la yamliku syai'an. Bahkan harta yang dikumpulkan, yang dia kumpulkan, bekerja pagi sampai malam, lembur dan lain sebagainya, ya bukan milik dia. Buktinya kalau mati siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Dia yang bagi, siapa yang mau diberi, atau Allah yang bagi? Allah yang bagikan. Ya, suami dapat sekian, istri dapat sekian, anak dapat sekian, ibu dapat sekian, ayah dapat sekian. Itu artinya apa? Harta yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Allah hanya pinjamkan kepada kita. Ya, Allah hanya pinjamkan kepada kita. Nah, maka kalau kita merasa bahwa tidak memiliki apa-apa, maka kita akan bergantung kepada yang maha memiliki segala sesuatu. Nah, maka di dalam kita wajah tu wajhi, kita hadirkan kerendahan diri kepadanya, bahwa kita benar-benar berhajat kepadanya, bergantung kepadanya. Ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, al-iftiqaru ilaihi idh huwal ghaniyul karimu. Nah, karena dialah yang maha al-karim. Ya, karim itu mulia, pemurah. Al-karim itu adalah al-mutlaq alladhi, ya, al-karimul mutlaq. Ya, manusia juga bersifat karim, mulia, pemurah. Tetapi kemuliaan dan kemurahannya muqayyad, terbatas. Allah mutlak, tidak terbatas. Nah, Al-Karim di dalam konteks kita berbicara tentang Allah itu adalah al-mutlaqul ladzi idza qadara afa. Ya, itu kemuliaannya, kemurahannya itu mutlak, tidak terbatas. Nah, artinya apa? Di antara sifatnya dikatakan karim itu adalah apabila ada orang misalnya bersalah kepadanya, dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk menghukum, dia mampu untuk menyiksa,
tetapi afa, ia memaafkan. Ya. Buktinya apa? Kita banyak berbuat dosa enggak? Seharusnya kalau kita berbuat salah itu langsung dihukum kan? Kalau kita coba bayangkan, kita ada orang berbuat salah, ada orang menzalimi kita, oh kita langsung datang ke polisi sana, melaporkan supaya apa? Dan kita ingin segera orang tersebut masuk dalam penjara. Bahkan kita ingin ia segera digantung, ya enggak? Allah Subhanahu wa taala, kita setiap saat kita berbuat dosa, sadar atau enggak sadar, tetapi Allah biarkan. Allah maafkan. Ya. Sebab apa? Li'annahu huwal karim. Wa idza wa'ada wafa, dan apabila ia berjanji, ia pasti menepati janji. Wa idza a'ta, dan apabila ia memberi, zada ala muntahar raja, bahkan ia memberi melebihi apa yang diharapkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan balasan kepada orang-orang mukmin, hamba-hambanya yang taat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Menyiapkan apa? Menyiapkan balasan pemberian yang apa? Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati sebesar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Wala yubali kam a'ta wa lima a'ta, dan ia tidak peduli berapa ia berikan dan untuk apa ia memberikan. Ya. Nah, maka kalau kita berbicara di dalam konteks manusia, orang yang karim, dikatakan karim ini, yang dikatakan mulia adalah apabila ia disakiti, ia mampu sebenarnya untuk membalas tetapi dia maafkan, maka dia karim. Dia berjanji, dia tepati janjinya, karim. Dia memberi, ya, dia memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh sang penerima, ya, dan dia tidak peduli berapa yang dia berikan. Bukan kayak kita, aduh saya sudah berikan dia sekian, berhitung terus, ya. Aku sudah berikan kamu sekian, masih saya seperti ini. Ya. Nah, maka itu Al-Karim. Nah, maka apabila kita benar-benar melihat bahwa Allah adalah Al-Ghani, Al-Karim, maka kita pasti akan bergantung kepadanya. Ya. Baik, kemudian Ats-Tsalits, yaitu cara untuk menghadapkan hati kepada Allah, birraghbati fihi idh huwal halim. Raghbah fihi ini yakni raghiba fi, yakni ahabba, mencintai, berharap, ya, menginginkan. Artinya hanya dia yang saya cintai, hanya dia yang saya harapkan, hanya dia yang saya inginkan. Kenapa? Idh huwal halim, karena dia adalah al-halim. Nah, halim ini kalau di dalam konteks manusia, dia memiliki, dikatakan halim itu di atas sifat sabar. Di atas sifat halim itu, hilm itu di atas sifat sabar. Nah, kalau sabar itu artinya kekuatan yang menjadikan kita mampu bertahan untuk di atas kesulitan, ya, ataupun sesuatu yang menyakitkan. Tetapi terkadang orang dia bersabar karena memang dia tidak mampu untuk berbuat. Ya, contoh orang dizalimi dan dia adalah orang lemah. Dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Karena nggak mampu melawan. Ya. Tetapi kalau orang mampu membalas, tetapi dia tidak membalas, dia mampu menahan diri, itu namanya halim. Ya, itu namanya halim. Ya. Baik. Maka kalau di dalam konteks kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka huwallazi yushahidu ma'siyatal 'usat. Allah bersifat halim, kenapa? Karena dialah yang menyaksikan hambanya berbuat dosa, bermaksiat. Wa yara mukhalafatal amri, dan ia melihat bahwa hambanya itu menentang perintahnya. Tsumma la yastafizzuhu ghadab, tetapi ia tidak terpancing oleh emosi amarah. Kalau kita
Masya Allah, disakiti sedikit bahkan orang salah ngomong aja ya membuat kita tersinggung itu langsung merah. Ya, bahkan ingin memukul dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya berbuat dosa, coba dosa besar, dosa kecil, tersembunyi, terang-terangan dilakukan oleh manusia, tetapi Allah masih biarkan saja. Bahkan masih tetap diberikan rezeki, ya enggak? Bahkan dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Ya. Padahal dia adalah orang yang bermaksiat. Wala ya'tarihi ghaidz, bahkan ia tidak geram, makanya seketika itu ingin menghukum, tidak, padahal ia mampu. Ya. Kalau dulu ya raja-raja kalau ada orang yang berbuat kesalahan sedikit itu langsung penggal, ya kan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghukum, melakukan apa saja, tetapi Allah biarkan hambanya. Nah, ini kenapa? Karena Allah bersifat Halim. Wala yahmiluhu 'alal musara'ati ila al-intiqami ma'a ghayatil ikhtidar ajalah, dan ia tidak terburu-buru, tergesa-gesa untuk ya membalas perbuatan orang yang berbuat zalim, berbuat dosa dan lain sebagainya. Ya. Nah, artinya apa? Sebesar apapun dosa hamba itu Allah Subhanahu wa taala masih biarkan. Ya, dan apa dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan? Tetapi masih saja diberikan kesempatan untuk hidup. Bahkan bukan hanya syirik, bahkan memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, menghina Rasulullah, tetapi masih saja diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka diberikan kesempatan ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah. Sebab apa? Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Kama qala ta'ala walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah ya menghukum, mengazab manusia oleh sebab kezaliman mereka, maka apa yang terjadi? Ma taraka 'alaiha min dabbah. Maka di bumi ini enggak akan ada tersisa bahkan satu makhluk pun enggak ada. Artinya Allah akan binasakan. Tetapi apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah akhirkan. Ya, berikan apa? Berikan tenggang masa, ya, baik itu untuk kembali lagi kepadanya atau untuk terus berbuat dosa. Ya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. An-Nahl 61. Nah, kenapa juga kita harus ya raghib fihi, berharap kepadanya, mencintainya, menginginkannya? Kenapa? Li'annahu huwar rahim, karena dialah yang maha penyayang. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Ya, warabi' bitawakkul alaihi, yaitu menghadapkan hati dengan tawakal, bergantung kepadanya. Kenapa? Idhuwal qawi, karena dialah yang maha kuat. Ya, artinya apa? Apabila kita merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Lemah nggak manusia ini? Lemah, bahkan dipaksa pakai masker oleh apa? Oleh makhluk yang tidak terlihat kecilnya. Subhanallah, dapat terbunuh oleh makhluk yang tidak terlihat, virus-virus yang coba. Padahal badan besar dan lain sebagainya, tapi terbunuh oleh virus yang tidak terlihat oleh. Artinya wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang sangat lemah sekali. Kenapa? Supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Nah, maka apabila kita merasa diri kita lemah, maka kita akan berlindung kepada yang kuat. Dan tentu kita melihat bahwa ya tidak ada yang memiliki kekuatan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apabila kita merasa diri kita hamba yang lemah, yang tidak mampu, dan juga kita melihat bahwa dialah yang maha kuat, maka kita pasti akan bergantung kepadanya dan tidak akan bergantung kepada makhluk yang lemah. Ya, karena sekuat apapun makhluk, ya, sangat lemah. Lihat Namrud dengan kekuasaannya yang luar biasa, dibunuh oleh apa? Oleh lalat masuk dalam telinganya. Ya enggak?
Tidak ada. Nah, maka apabila kita melihat bahwa sebenarnya yang memiliki kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, maka kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kalau ingin mendaki, orang mendaki itu biasanya akan menggunakan apa? Untuk menggunakan tali. Baik. Kalau dia tahu bahwa tali yang kenapa dia berani bergantung kepada tali tersebut? Karena ia merasa bahwa tali itu kuat. Coba kalau dia lempar benang ke tebing, berani nggak ia bergantung? Berani nggak? Nggak berani. Nah, maka demikian juga kita kalau melihat kepada makhluk hakikatnya semuanya lemah, maka nggak akan mungkin bergantung kepadanya. Dan kalau kita melihat bahwa yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini pasti akan bergantung kepadanya. Sebagaimana kita tidak berani bergantung kepada tali yang lemah, ya, maka demikian juga kita tidak akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bergantung kepada selain Allah itu seperti apa? Seperti rumah angkabut. Angkabut itu apa? Laba-laba. Ya. Baik. At-tawakkul alaihi. Jadi di antara makna kita menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tawakal kepadanya, berserah. Ya, kita serahkan diri kita. Kenapa? Karena dialah yang memiliki kekuatan. Ya, lihat anak itu ketika ia disakiti, dia akan berlari kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada ibunya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ya, dia akan menyerahkan diri kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya lah yang akan melindunginya. Ya. Baik. Idh huwal qawiyul ladzi la yaghlibuhu ghalib, yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun juga. Wala yafutuhu harib, dan tidak akan luput darinya ya orang yang sesuatu pun yang berlari darinya. Nggak akan ada yang bisa berlari. Mau lari kemana? Ya. Wa huwal ladzi la yastawli 'alaihi al-'ajz, yang tidak dikuasai oleh kelemahan, fi halin minal ahwal, di dalam segala kondisi, ya, di dalam segala hal, ya. Artinya qawi, karena itu adalah sifat zat. Ya, sifat zat itu artinya apa? Sifat itu tidak akan pernah terlepas darinya. Ya. Berbeda orang, memang terkadang dia disifati qawi, tetapi kalau udah tua, ya sudah lemah lagi. Artinya apa? Karena sifat itu bukan sifat zatnya. Kalau sifat zat itu artinya tidak akan pernah terpisah dari zat. Ya. Baik. Al-Qadir. Nah, kenapa kita bertawakal kepadanya? Idhuwal qawiyul qadir, yang maha kuasa. At-tamul qudrah allati la yulabisu qudratahu ajzun, kama qala Al-Ghazali fil Maqsadil Asna wa ghairuhu ta'ala. Ini makna-makna ini sebagian daripada Asmaul Husna, ya, dan makna-makna yang tadi kita sebutkan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Maqsadul Asna fi syarhi Asma'illahil Husna. Ya. Nah, ini makna wajjahtu wajhi, yaitu apa? Dengan merendahkan hati kepadanya. Ya, berhajat, merasa perlu kepadanya. Ya. Kenapa kita merendah? Karena dialah yang maha besar, maha agung. Kenapa kita perlu berhajat kepadanya, bergantung kepadanya? Karena dialah yang maha kaya, maha tidak bergantung. Dialah yang maha mulia, maha pemurah. Kenapa kita mencintainya, menginginkannya, berharap kepadanya? Karena dialah yang halim, karena dialah yang rahim. Ya, bahkan kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu kita kepada kita, bahkan melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Ya. Ya. Lebih cinta mana kepada diri kita? Kita lebih cinta kepada diri kita atau Allah lebih cinta kepada diri kita? Kita secara tidak sadar sering ingin menjatuhkan diri kita ke dalam api neraka, ya enggak? Sementara Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam surganya. Kita sendiri ini sering membawa diri kita untuk menjerumuskan, untuk celaka. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, bahkan di saat-saat kita berbuat dosa besar, berlari dari Allah, Allah tetap panggil kita. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang ingin bertobat, beristighfar kepadaku, aku akan coba.
Ya, bayangkan sebesar apapun dosa orang tersebut masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba apa kasih sayang lebih besar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ada orang yang menyakiti kita sekali saja, udah seumur hidup kita nggak mau melihat wajahnya, ya nggak? Woi, sekali saja kita kecewa, udahlah, mau bertemu itu langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Kamu berbuat dosa, datang kepadaku. Sebesar apapun dosamu, wa in balagat dzunubuka ananas sama, bahkan sampai dosa kamu memenuhi langit, apabila kamu datang kepadaku, ji'tuka bimithliha ghufra, maka aku akan mengampuni. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosamu. Subhanallah. Ya, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita tidak berharap? Kenapa kita tidak mencintainya? Kenapa kita tidak menginginkannya? Ya, kemudian kita bergantung. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru wajhi aja ini. Kita sambung sedikit boleh? 15 menit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Qauluhu lilladzi fatara as-samawati wal ard. Fatara artinya lilladzi fatara. Fatara ini yang memulai penciptaan langit dan bumi. Ibtada'aha, yang memulai ya penciptaan langit dan bumi, waqtara'aha wa abda'aha khalqan wa nizaman wa tadbiran, ya, kemudian mengatur segala sistem yang ada di dalam alam semesta ini dengan penuh ya teliti, ya, tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi misalin sabiq. Jadi fatara itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada sampel sebelumnya, ya. Nah, wa huwa khaliquha subhanahu wa ta'ala, wa ma'nahu, arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal, ma'nahu anni wajjihu wajha qalbi li khaliqiha, yaitu hatiku hanya menghadap kepada penciptanya. Artinya apa? Tidak disibukkan oleh langit dan bumi, tetapi semata hanya disibukkan oleh Allah, ya. La ilaiha, tidak menghadap kepada as-samawati wal ard. Ya, artinya hati ini semata aku hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Wala ila ghairiha minal mukawwinatil ulwiyyati aw lis-sufliyah. Ya, dan bukan pula menghadap kepada makhluk-makhluk tinggi ataupun makhluk rendah. Ya. Wa hina izin tazulu anhu dzulam. Nah, maka dikala itu ketika ia menghadapkan hatinya kepada pencipta langit dan bumi, maka akan sirnalah ya dari dalam hatinya kegelapan. Ya. Kenapa? Li'annallaha nurus samawati wal ard. Ya, kalau kita analogikan seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya sebagai nurus samawat wal ard. Nur itu artinya apa? Cahaya atau pemberi cahaya. Ya. Atau yang menyinari langit dan bumi. Baik. Ketika pandangan kita menghadap kepada cahaya, ya maka yang kita lihat adalah apa? Terang apa gelap? Terang. Ya, kita akan terang. Nah, ketika terang maka kita akan melihat segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan kita dengan sebenarnya. Ya. Nah, maka demikian juga hati apabila dia menghadap kepada Sang Pemberi Cahaya, maka hati itu pun akan menjadi terang. Dan hati apabila ia terang, maka akan datang keyakinan. Yakin itu artinya apa? Yakin itu tidak ada keraguan. Ya. Contoh seperti ini. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap, ada rasa khawatir nggak? Rasa takut nggak? Nah,
Rasa melangkah pun kita takut. Kenapa takut? Takut terjatuh ke dalam lubang, takut menabrak dan lain sebagainya. Jadi serba ragu, ya enggak? Nah, maka begitu juga hati ini apabila dia gelap, maka di dalam kehidupan ini akan banyak keraguan, banyak takut, banyak khawatir. Kenapa? Karena gelap. Tidak ada cahaya keyakinan. Tetapi coba bayangkan kalau kita berjalan di tempat yang terang, kita jalan dengan yakin, kita tahu di mana kita meletakkan kaki kita, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, ya enggak? Maka demikian juga hati ini apabila dia sudah tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya enggak? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang sebab terlalu banyak takut, terlalu banyak risau, terlalu banyak cemas, terlalu banyak khawatir itu adalah adanya kegelapan-kegelapan di dalam hati kita. Nah, maka hina izin artinya apa? Ketika ia menghadapkan hatinya kepada pencipta langit dan bumi, pemberi cahaya kepada langit dan bumi, maka tazulu anhu zulam, maka seketika itu akan sirna kegelapan di dalam hati, ya. Dan kegelapan ini adalah wa zulmatul iltifati ilal ghairil hajib an ru'yatil haqqi, ya. Kegelapan di sini dimaksud juga kegelapan berpaling kepada selainnya. Karena berpaling kepada selain ini akan menghijab, akan menghalangi seseorang untuk melihat al-haq, ya. Nah, li'annahu, kenapa kegelapan itu akan sirna? Li'annahu tawajjaha ila nuris samawati wal ard. Kenapa? Karena ia telah menghadap kepada nurus samawati wal ard, ya, ai munawwirus sama, ai mudhiruhuma, ya, yang menjadikan langit dan bumi itu nampak terang, ya. Kama qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard, bima'na anna minhu zuhuruhuma, ya, ya. Artinya bahwa, ya, langit dan bumi itu, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya, yang menzahirkannya, yang mengeluarkannya dari tiada menuju ada. Wal ikhbaru 'anillahi bi annahu nurun ikhbarun bi ma'nan majaziyun, ya, dan Allah menyifati dirinya khobar, ya, Allah, ya, menyifati dirinya dengan nur, ini adalah majazi, ya. Majazi lin nuri la muhalata lima taqarrara fi aqidatil Islam anna Allah ta'ala laisa bijismin wala jauharin wala ard, ya, sebab cahaya ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan indera, ya enggak? Nah, maka di sini di dalam konteks kita berbicara tentang Allah, maka yang dimaksud dengan nur di sini adalah nur majazi, ya, artinya nurus samawat, ya, adalah pemberi cahaya ataupun yang mewujudkannya, yang menampakkannya, ya, sebagaimana cahaya memiliki fungsi untuk menampakkan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu pun keluar daripada tidak ada menuju ada, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wala takhlu haqiqatun nuri an kaunihi jauharon au ardon. Nah, ini istilah-istilah ilmu kalam, nanti akan kita bahas, ya, khusus di dalam ilmu tauhid, ya, jauhar itu apa, ard itu apa. Baik. Ini agak ini waqala al-Imam al-Ghazali, ini apa, penjelasan tentang makna an-nur, ya, an-nur yang di dalam ayat nurus samawati wal ard. Mungkin saya tidak perlu baca semuanya, atau saya baca juga? Baca juga. Baik. Qala al-Ghazali fi risalatihi al-ma'rufah Mishkatul Anwar, an-nuru huwa adh-dhahiru alladhi bihi kullu dhuhur. Cahaya adalah adh-dhahir, yang nyata, yang dengannya segala sesuatu menjadi nyata. Cahaya adalah sesuatu yang nyata, dan dengan cahaya ini segala sesuatu menjadi nyata. Ya, ini adalah sifat-sifat dari cahaya. Ai alladzi tankashifu bihil asya, yakni dengan cahaya ini tersingkap segala sesuatu. Wa tankashifu lahu wa tankashifu minhu. Wa huwa an-nurul haqiqi wa laysa fawqahu nur, dan dialah cahaya yang sebenarnya, yang mana segala sesuatu itu
nampak dan nyata dan menjadi ada karenanya. Wa ja'ala ismahu ta'ala an-nur dalan 'ala at-tanazzuhi 'anil adam. Ya, dan beliau mengatakan bahwa Allah menjadikan namanya adalah An-Nur itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat Adam. Adam itu artinya apa? Tidak ada. Wa ala ikhrajil asya'i kulliha an zulmatil adam, dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan segala sesuatu dari zulmatil adam, dari gelapnya ketiadaan. Nah, jadi di sini ada kinayah, ya, ada majaz ila zuhuril wujud, ya, menuju dari gelapnya ketiadaan menuju nyatanya wujud. Fa'ala ila ma yastalzimhu ismun nur. Ya, maka ini akan kembali kepada sifat-sifat yang dilazimi oleh cahaya. Min ma'nal izhar wa tabyin, yang mana cahaya itu memiliki sifat menampakkan dan menyatakan ataupun menjelaskan. Ya. Fil khalqi wal irsyadi wat tasyri'. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, menyatakan, mengeluarkan makhluk dari tiada kepada ada. Tiada adalah tidak nampak, ya, dan ada adalah sesuatu yang nampak. Ya, kemudian Allah juga menjelaskan, yaitu dengan apa? Ya, dengan irsyad, ya, dengan memberikan bimbingan, ya, dengan memberikan syariat, ya, jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'ahu fi dzalika Ibnu Burjan al-Ishbili fi syarhi asma'illahil husna fi syarhi asma'il husna faqala inna ismahu an-nur ala ila sifatil af'al. Jadi nama apa? An-Nur ini kembali kepada sifat af'al, sifat perbuatan, karena perbuatan Allah itu adalah menciptakan, menampakkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Kadza dzakarahu Ibnu Asyur fi at-Tahrir wa at-Tanwir, itu disebutkan oleh Ibnu Asyur di dalam tafsir at-Tanwir wa at-Tahrir. Wa qala ba'dhum, sebagiannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allahu Nur di sini adalah munawwirhuma, ai yang menyinari langit dan bumi. Fa binurihi adha'atis samawati wal ard, dengan cahaya Allah langit dan bumi menjadi terang, ya. Wa binurihi ihtadal hayara wadh-dhalluna ila tariqihim, dengan cahaya Allah juga orang-orang yang kebingungan dan orang-orang yang tersesat itu mendapatkan petunjuk, ya, mengetahui jalan. Wa qad fassarahu jam'un minal mufassirin, dan sebagian mufassirin itu mentafsirkan bahwa nur di sini adalah annahu hadi ahlis samawati wal ard, bahwa dia adalah pemberi petunjuk kepada ahli langit dan penghuni langit dan bumi. Nah, ini paragraf setelahnya ini perlu kepada sedikit renungan, ya, tetapi ya, ini kita akan lanjutkan pada pertemuan setelahnya, ya, atau mau lanjut juga? Hah? Sudah cukup? Hah? Cukup, baik. Wa yushahidu 'ainal judi wal karam, ya. Ini masih berbicara tentang lilladzi fataras samawati wal wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita baru sampai wa hina izin tazulu anhu dzulam, ya, dan ketika itulah, ketika ia menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kegelapan di dalam hatinya akan sirna, ya. Nah, ketika kegelapan itu sudah sirna, kita baca ininya, matanya sedikit, kita baca terjemahannya sedikit. Wa yushahidu 'ainal judi wal karam, maka dengan cahaya apabila kegelapan di dalam hatinya itu sudah sirna sehingga tergantikan dengan cahaya, maka dikala itulah ia akan menyaksikan 'ainal jud, ya, akan menyaksikan kemurahan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah kepadanya, ya. Dia akan betul-betul merasakan, ya, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, ya,
kelemah lembutan Allah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Wala yabqa lahu marghubun ardiyun wala samawiyun, sehingga apabila itu sudah ia saksikan, maka tidak akan ada sesuatu yang ia cintai, keinginan, ya, baik itu sesuatu yang bersifat ardi, sesuatu yang bersifat ada di bumi atau di langit. Idhiya wa ma fiha min judihi mawjudah, sebab dia, yaitu apa, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, min judihi, dari kemurahan Allah ia tercipta. Wa biwasfihi mamdudah, dengan dan sifat-sifatnya ia diberikan imdad, ya, diberikan pertolongan, diberikan imdad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Apabila kegelapan di dalam hati itu sudah sirna, maka ia akan tergantikan oleh cahaya yang menjadikan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal sifat-sifat Allah yang sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat jalaliyah, itulah yang akan menjadikan hati kita itu semakin terpesona, ya, terfana, ya, semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah besok, ya, kita akan lanjutkan kembali jika Allah masih memperkenankan kita dan masih memberikan kita umur sampai besok. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.